Tubuh matanya itu terkena ilmu sihir, jadi mata seolah terbalikan dari keadaan yang bukan semestinya itu seolah-olah dibuat seperti nyata. Seperti itu bukan, Raden? Iya. Ya betul. Gebuk Den. Sudah saya jelaskan. Sudahlah Mbak, kita pulang. Anak Mbak menunggu di rumah. Dia butuh ASI. Dia kan Berarti banyak sekarang anak saya di rumah. di rumah. Di rumah, Mbak. Dari Loh. tadi di rumah. Sedangkan banyak kan juga lukanya waktu melahirkan kan juga belum sembuh. Harusnya istirahat di rumah, nggak perlu. Apalagi kan hutan ini perjalanan jauh, takutnya kenapa-napa. Kasihan suami di rumah sama anak. Begini, bukan saya bermaksud untuk ikut campur dalam urusan kalian. Tetapi yang saya tegaskan, memang wanita ini tidak dilukai. Saya pikir ada tujuan tertentu wanita ini dibawa ke hutan. Tujuannya apa? Apakah Raden tahu? Apa mungkin Nenek Lidi itu berusaha memisahkan ibu dengan anaknya? Nah, itu yang kita lagi ini loh. Tapi sih masih dicurigai kalau Nenek Liti ambil anak itu ditaruh di hutan loh. Suruh kamu yang merawat, kita manusia yang merawat loh. Itu yang masih bingung di kitanya. Loh, lagi. Kegiatan itu bukanlah hal yang pertama saya jumpai di sini. Oh, Terus bagaimana? Hal itu sudah berulang kali. Dia mencari bayi yang baru lahir. Setelah itu dia bawa. Dia berikan sebuah tanda. Dan akhirnya diturunkanlah kekuatan darinya. Hal itu. Apa, Mbak? Hal itu tidak dilakukan pertama kali. Bahkan puluhan tahun yang lalu. Sudah sering terjadi. Mungkin saja salah satu bayi yang pernah dia turunkan ilmunya sekarang pun sudah dewasa. Karena kejadian itu sudah sangat lampau. Jadi seperti ini, Raden, saya sedikit bingung. Sedangkan Nenek Lidi sedang mencari, saya dapat informasi Nenek Lidi sedang mencari seorang anak manusia untuk diturunkan ilmunya atau kedudukannya. Terhadapnya. Iya. Akan tapi berarti ini tidak hanya satu orang. Sudah berulang kali. Dan hal itu akan terus berulang jika Nenek Lidi selalu gagal dalam langkahnya. Oh, karena berganti itu belum menemukan jasad yang tepat. Raga yang tepat. Lantas jika ada suatu yang diturunkan dan itu gagal, apa efeknya, Raden? Apa Raden tahu? Ilmu yang diturunkan tidaklah sempurna. Hasrat Nenek Lidi tidak sepenuhnya diturunkan melalui ilmu itu. Tujuannya serta semangatnya tidak turun beserta ilmunya. Dari kesekian bayi yang telah diturunkan terhadapnya, ilmu-ilmu itu belum pernah menemui titik sempurna. Jadi istilahnya seperti percobaan, kan begitu. Dia akan selalu mencoba sampai dia berhasil. Aduh, keparah ini. Marcel, Akan sangat sulit menghentikannya jikalau kita memberikan bayi itu sampai berhasil. Itu pun imbasnya akan sangat luar biasa. Jika kita tidak menghentikannya, maka hal itu akan terus berulang. nah, terus apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan Nenek Liti ini? Mengukurkannya. Menguburkan bayi. Kurang elitiku. kita leburkan. Tetapi itu hal yang sangat sulit sekali. Memang saya juga mendapatkan informasi dari kawan-kawan saya karena kemarin saya tidak bisa ikut dengan mereka. Nenek itu mempunyai suatu ilmu, yaitu ilmu seperti bayangan itu. Itu hanya ilmu rendahan baginya. Berarti dia mempunyai ilmu yang lebih. Jauh dari bayangan kalian. Iya, iya. Ya, saya Apakah- percaya itu. Selain dari ilmunya yang kuat, dia juga selalu membagikan darah-darah kelahiran terhadap makhluk-makhluk di sekitar tempat ini. Ya, saya pernah melihatnya secara langsung. Raden. Itu bertujuan menaklukkan makhluk-makhluk sekitar tempat ini agar mereka mau menurut dengan apa yang dia perintahkan. Lalu Pantes dia. apakah jenengan mengetahui sisi lemah dari Nenek Liti itu? Sampai sekarang saya belum pernah bisa menemukannya.
Baik Raden, tapi di sini saya hanya ingin Raden menceritakan semuanya apa yang Raden tahu tentang Nyai Liti. Saya tidak tahu dengan jelas seluk-beluk kekuatannya. Akan tetapi hal yang pasti dia memiliki banyak pasukan. Karena darah yang dia berikan itu banyak sekali makhluk yang taruh kepadanya. Salah satunya si Saga apa ya? Iya, Saga. Saga juga komplotan dari mereka ya. Bukan halnya. Pernah bertemu. Terus juga di tempat Bahkan ini, ya, bahkan dia mengaku Tangan juru kanan, bicaranya juru bicara. dari Nyai Liti. Sedangkan dia itu Makhluk yang sombong. iya, gaya itu sok peranang penenteng. Dan dia selalu mengatakan, silakan rawat anak itu, lalu saya ambil itu. Kata-kata itu sudah berulang kali saya dengar. Tapi mohon maaf ini banyak kasihan misalkan boleh Silakan. itu saja. Punten, Mbak. 20. saya juga heran kenapa makhluk-makhluk di sini itu sangat menghormati Nyai Liti sedangkan di Karena belakang- dia memberikan makanan yang enak terhadapnya. Bubur apa mbok? Selain itu, semakin tahun semakin dia banyak mengumpulkan anak-anak itu. Kekuatannya pun semakin kuat. Jaga dulu badan. Tambah, semakin makhluk yang lain menyeganinya. Jadi kita ini semakin kesini kita semakin mengerucut masalah. Jadi kita tahu tujuan kita sebenarnya ini menyangkut orang banyak. Saya ingin memperjuangkan Puluhan. puluhan. Saya ingin memperjuangkan ini Raden untuk menyelamatkan manusia-manusia dari kutukan yang Nyai Liti akan turunkan. Walaupun memang sudah banyak korbannya, akan tetapi untuk sampai saat ini, saya belum tahu pasti apa dampaknya terhadap manusia itu. Saya yakin di antara bayi-bayi itu pasti sekarang sudah ada yang dewasa. Seusia kalian. Karena di setiap tahunnya ada satu, walaupun dia tidak dibawa ke hutan. Bahkan dia sendiri yang datang ke rumahnya. Menyaksikan kejadian itu. Tidak hanya di sekitar lereng sini saja Raden. Hanya. Tidak hanya dari bangsa manusia. Dia pun mencoba dari bangsa jin pula. Apakah ketika Nyai Liti lebur nanti kutukan itu akan hilang bersama leburnya Nyai Liti Raden? Saya tidak bisa pastikan itu. Dia sangat sulit sekali dijelaskan. Tidak banyak makhluk yang mengenal dekat dengannya. Baik, ini pertanyaan terakhir saya Raden. Apakah ada penangkal agar ibu dan anaknya tidak diganggu lagi oleh Nyai Liti? Itu Pak. Jika penangkal itu ada, maka kutukan itu tidak akan terjadi lagi. Sampai sekarang belum ditemukan. Saya harap kalianlah yang akan menemukannya. Baiklah. Saya mungkin tidak bisa menemukannya sendiri. Jika Raden berkenan, maka tolong bantulah kami. Mungkin Raden bisa memberikan informasi ya. Betul. Apa gini aja, Po? Mbok dari Raden ini ragu dengan kita. Misalkan ini biar Mas Ganang yang menjelaskan. Ya, biar Ini nanti kamu. sahabat saya. Bukan masalah siapa yang berbicara. Saya memikirkan bagaimana nasib keluarga saya nanti. Memang kenapa Raden? Gerakan kami, setiap makhluk di sini terbatas. Jika salah satu dari kami melakukan gerakan perilaku yang mencurigakan, mungkin bukan kami korbannya, tapi orang-orang terdekat kami. Baik. Bagaimana jika seperti ini Raden? Jika mau, saya akan memberikan suatu kode panggilan pada Raden Untuk apa? agar Raden bisa bertemu dengan kami. Di tempat ini tidaklah aman. Nah, maka dari itu kita bisa berbicara di luar atau seenggaknya kami dan saudara kami yang dari golongan Raden bisa menyebut Raden. Nanti kita bisa obrolkan di luar sini ya. Oh, masuk. Apa mungkin Juga. gini aja gini? Juga, Bu, dari energi udah paham atau belum, Bu? Oh, gini, Po, Pak.
Begini saja, jika kau memerintahkan makhluk untuk menjemput saya, tolong katakan pada makhluk itu, panah yang terbakar. Panah yang Panah yang terbakar. Catat bah. Iya. Tenang. Baik Raden, insya Allah akan saya katakan pada makhluk yang nanti akan saya utus. Jika ada makhluk yang datang mengatakan demikian, panah yang terbakar, maka saya akan mengikutinya. Tapi sebelum itu saya ingin sekali mengenalkan Raden kepada sahabat saya yang mungkin lebih bisa menceritakan sesuatunya dan lebih lengkap kepada Raden. Karena saya sendiri karena saya kekurangan dan keterbatasan dalam pemahaman saya Raden. Inikah? Bukan. Kalau ini ya sahabat saya, tapi ya ini spesial, ini lain. Siapa maksudnya? Mas Ganang. ada Mas Ganang yang tadi mbaknya rumahnya sebutan itu. Mbak Yanti itu. Dia tidak ada di sini. Tidak, dia sedang menjaga anaknya, Mbak Yanti. Baiklah. Jika masih dalam satu tujuan, saya akan berteman dengannya. Baik, saya harap pertemuan ini bukanlah pertemuan kita yang tidak baik. Saya harap pertemuan itu adalah kita menjadi saudara atau sahabat. Jika berkenan, akan bersama saya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, Raden. Selama itu, kita masih satu jalan dan sama-sama berseberangan dengan anak itu. Saya akan mendukung kalian. Baik, terima kasih. Jangan baik-baik wanita itu. Saya tidak ingin wanita itu datang lagi ke hutan ini. Baik, Bismillah sekuat. Sudah saya usahakan. Mungkin mereka tidak melukai, akan tetapi dia memiliki raga yang bisa saja tertusuk duri ataupun terjerembab. Baik, Raden. Saya mengerti itu. Baiklah, saya pamit. Baik, sebelumnya terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, di sini. Ayo.